Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Zahra Munte, NPM 21082600125. Di sini saya akan menjelaskan life threatening injury, electrical, chemical, dan thermal injury pada materi Dr. Taufik. Yang pertama-tama, dari definisi dahulu, yang pertama, luka bakar adalah respons kulit dan jaringan subkutan terhadap trauma suhu atau termal. Kedalaman luka bakar mempengaruhi kerusakan integritas kulit dan kematian sel. Keparahan luka bakar ditentukan oleh kedalaman cedera, persentase area permukaan tubuh yang terkena, dan keterlibatan bagian tubuh khusus. Untuk luka bakar dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya, termaksud trauma termal, kimia, dan juga elektrik. Yang pertama-tama, trauma termal yaitu yang menyebabkan luka bakar antara lain api, air panas, dan kontak langsung dengan panas baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekitar 70% luka bakar pada anak-anak itu terjadi karena adanya siraman air panas. Bentuk luka yang diakibatkan adalah luka superficial, sedangkan luka bakar yang diakibatkan oleh api terjadi sekitar 50% dari kasus orang dewasa yang mengakibatkan luka dengan kerusakan cukup berat dan juga dalam. Selanjutnya ada trauma kimia, merupakan luka bakar yang disebabkan oleh agen kimia seperti asam kuat dan alkali. Luka bakar karena bahan kimia terjadi pada kurang dari 10% dari keseluruhan kasus luka bakar. Cedera dapat disebabkan karena terjadi kontak langsung dengan bahan kimia. Efek dari zat kimia yang masuk dapat bersifat sistemik maupun lokal. Selanjutnya ada trauma elektrik. Luka bakar yang disebabkan oleh sengatan listrik terjadi pada 3-4 kasus luka bakar. Pada kasus ini, arus listrik akan mengalir ke dalam tubuh dari satu titik ke titik lain yang menciptakan semacam titik masuk dan keluar, di mana yang mengalami kerusakan adalah jaringan yang terletak di antara kedua titik. Besar tegangan merupakan penentu utama dari tingkat kerusakan jaringan yang disebabkan oleh listrik. Selanjutnya, untuk klasifikasinya itu, menurut kedalaman luka bakar dibedakan menjadi derajat 1, 2, dan 3. Masing-masing mempengaruhi lapisan kulit yang berbeda. Untuk derajat 1, biasanya terjadi hanya pada bagian permukaan epidermis. Namun, perlekatan epidermis dan juga dengan dermis tetap baik. Kulit kering dan hiperemik dapat memberikan dampak berupa eritema. Selanjutnya, untuk luka bakar 2, kerusakan itu meliputi seluruh ketebalan epidermis dengan sebagian permukaan dermis. Pada derajat ini mungkin dijumpai adanya bulah. Dan selanjutnya, derajat 2A, yaitu kerusakan bagian superficial dari dermis, tetapi apendises kulit seperti folikel, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea masih utuh dan terasa sangat nyeri. Bulah tidak terbentuk dalam beberapa jam setelah cedera. Selanjutnya, derajat 2B, yaitu terjadi kerusakan pada area epidermis setengah sampai 7/8 dermis, dan apendises kulit seperti kelenjar keringat, sebasea, dan folikel rambut masih utuh sebagian, tetapi folikel rambut mudah terlepas. Biasanya pada derajat 2B ini dijumpai eskar tipis di permukaan luka. Dan untuk derajat 2B ini membutuhkan waktu penyembuhan itu sekitar lebih dari 2 minggu. Selanjutnya, luka bakar derajat 3, kerusakan itu terjadi pada seluruh ketebalan kulit serta lapisan yang lebih dalam. Apendisis kulit folikel, rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar sebasea rusak. Kulit yang terbakar akan memiliki warna lebih pucat karena adanya eskar. Secara teoritis, pada luka bakar derajat 3 ini tidak mengalami nyeri dan disebabkan oleh ujung-ujung serabut saraf sensorik mengalami kerusakan atau bahkan kematian. Selanjutnya, berdasarkan tingkat keparahannya, luka bakar ini dibagi lagi menjadi ringan, sedang, dan berat tergantung pada luas permukaan tubuh yang terkena. Adanya komplikasi. Untuk ringan, merupakan luka derajat 1 atau derajat 2 kurang dari 15% luas permukaan tubuh dewasa dan 10% luas permukaan tubuh anak-anak, atau luka bakar derajat 3 kurang dari 2% luas permukaan tubuh.
Luka bakar sedang merupakan luka bakar derajat 2 dangkal 15-25% luas permukaan tubuh dewasa dan derajat 2 dangkal 10% sampai 20% luas permukaan tubuh anak-anak atau luka bakar derajat 3 kurang dari 10% yang tidak mengenai muka, tangan, dan kaki. Selanjutnya, untuk luka bakar berat, derajat 2 lebih dari 30% luas permukaan tubuh, luka bakar derajat 3 lebih dari 10% dan luka bakar dengan komplikasi pada saluran pernafasan, fraktur, dan trauma jaringan lunak yang hebat. Selanjutnya, untuk zona kerusakan jaringan itu sendiri, yang pertama meliputi zona koagulasi atau nekrosis, merupakan daerah yang mengalami kerusakan akibat pengaruh cedera termis dan dipastikan bahwa jaringan yang langsung mengalami kontak ini akan mengalami nekrosis karena zona ini juga disebut zona nekrosis. Selanjutnya ada zona statis, kerusakan endotel pembuluh darah, di mana daerah yang langsung berada di luar atau di sekitar zona koagulasi atau zona nekrosis. Pada daerah ini, endotel pembuluh darah disertai dengan kerusakan trombosit dan leukosit sehingga terjadi gangguan perfusi dan diikuti oleh perubahan permeabilitas kapiler dan respon inflamasi lokal. Selanjutnya ada zona hipermi, merupakan daerah di luar zona statis. Zona ini ikut mengalami reaksi berupa vasodilatasi tanpa banyak melibatkan reaksi seluler. Selanjutnya, fase-fase luka bakar meliputi yang pertama shock, fase setelah shock berakhir subakut, dan fase selanjutnya maturasi jaringan. Untuk patofisiologi dari luka bakar ini melibatkan kerusakan sel akibat panas atau radiasi yang menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, edema, dan juga komplikasi seperti shock hipovolemi. Selanjutnya, untuk penanganan cedera ini sendiri, yaitu mengikuti prinsip ATLS dan ABLS, dimulai dengan survei primary, yaitu airway, breathing, circulation, untuk memastikan jalan nafas, ventilasi, dan juga sirkulasi yang adekuat. Selanjutnya, resusitasi cairan menggunakan ringer laktat dihitung berdasarkan rumus Parkland untuk mengganti cairan yang hilang akibat luka bakar. Selanjutnya, bisa dilakukan survei sekunder, meliputi anamnesis, pemisahan fisik ulang, pemeriksaan penunjang, pemeliharaan sirkulasi perifer, pemasangan NGT, kontrol infeksi, penanganan nyeri dan pengaturan nutrisi, dan perawatan luka. Untuk komplikasi dari perawatan luka bakar ini yang pertama, jaringan parut yang menyebabkan kecacatan, kontraktur, dan masalah pernafasan akibat trauma inhalasi. Selanjutnya, perawatan luka bakar mencakup pembersihan luka, debridement, alami mekanis bedah, dan pengolesan preparat antibiotik topikal seperti silver sulfadiazin atau SSD. Selanjutnya, prinsip terapi luka bakar ini adalah mencegah infeksi bakteri, mempermudah pengangkatan jaringan nekrosis, dan melindungi jaringan granulasi dan mempercepat penyembuhan luka. Ini referensi yang saya gunakan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.